Sangkakala akan terdengar, sampaikanlah, sangkal diri, pikul salib. Kabar berita akan diperdengarkan setiap waktu. Akulah yang memberitahukannya bagimu. Bangun, bangkit, berjuang. Lakukanlah seluruh firman-Ku. Sukacita memenuhi hatimu. Barang siapa memberitakan seluruh firman-Ku juga melakukannya. Aku Tuhan memberkatimu setiap waktu. Akan tetapi barang siapa mengubah firman yang Kuberikan bagi engkau, Aku Tuhan memberikan penghakiman yang sepadan dengan perbuatanmu. Sebab Aku Tuhan kudus, demikianlah firman-Ku kudus. Satu iota atau satu titik pun tidak akan pernah ditiadakan dari seluruh firman-Ku. Selama belum lenyap langit dan bumi, firman-Ku tidak pernah berubah. Aku membukakan segala hal bagimu sebelum masa itu menimpa bumi ini. Aku sudah memberitahukan seluruh firman-Ku untuk dikuduskan. Maka lakukanlah itu tanpa memihak kepada filsafat bumi ini. Sebab Aku tidak pernah membatalkan satu iota dari hukum itu. Karena itu, barang siapa membatalkan satu iota atau satu titik pun dari hukum-Ku, Aku Tuhan berfirman, tidak akan pernah memberikan kehidupan yang layak di dalam kerajaan-Ku, supaya firman-Ku digenapi, di mana Aku Tuhan tidak akan membiarkan segala pelanggaran sekecil apapun. Maka terimalah apa yang Aku firmankan bagimu, lakukanlah itu. Dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap jiwamu, maka Akulah yang membela seluruh kehidupanmu. Sangkal diri, pikul salib. Lakukanlah setiap waktu, supaya apabila Aku Tuhan menghampiri engkau, Aku Tuhan melihatmu kudus oleh firman-Ku dan jiwamu pun diselamatkan. Dalam kehidupan umat-Ku, Aku sudah memberitahukan seluruh firman-Ku. Aku selalu mengingatkan untuk melakukan firman-Ku setiap waktu. Namun umat-Ku menjauhi firman-Ku. Demikianlah pesan Elohim bagi kita semua sebagai perenungan bagi kita dalam kehidupan untuk senantiasa melakukan firman yang kudus. Ya. Jadi ini pesan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini untuk mendidik dan mengajar kita dan memberikan kita pengertian, pemahaman akan kudusnya firman Tuhan, ya. Satu iota atau satu titik pun, ya, tidak akan ditiadakan dari segala hukum-hukum Tuhan. Jadi supaya kita berpengertian, supaya kita berpengetahuan, supaya kita tidak binasa. Tuhan tadi juga katakan, Tuhan sudah membukakan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang tertutupi. Telah dibukakan segalanya. Supaya setiap kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, jadi marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dari firman-Nya. Ya. Jangan ada Injil yang lain yang diberitakan kepadamu dan engkau terima. Ya. Jangan ada Injil yang lain yang mempengaruhi hidupmu. Jangan ada Injil yang lain yang akan mengubah kepercayaan yang telah engkau taruhkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah Injil yang engkau lakukan adalah Injil yang telah disampaikan oleh para rasul.
Ya, biarlah Injil yang engkau kerjakan adalah Injil yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita selama dia ada di dalam dunia. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh apa kata dunia. Jangan pernah terpengaruh oleh filsafat dunia yang memisahkan kekudusan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kudus. Firman Tuhan tidak bisa dirubah. Firman Tuhan tidak bisa dinodai kesuciannya, ya. Sebab kitab Yehezkel mencatat, ya. Kemurkaan Tuhan nyata di saat apa? Firman Tuhan diperkosa kesuciannya. Oleh karena itu, mari setiap kita anak-anak Tuhan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan telah katakan, sebab dia adalah Tuhan yang kudus. Firman-Nya kudus dan kekal, ya, tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi tidak ada penyesalan nanti bagi kita. Tuhan, engkau tidak berfirman sehingga kami telah melakukannya. Tuhan telah berfirman. Oleh karena itu yang penting bagi kita adalah hikmat dan kebijaksanaan, ya. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Dengan pembacaan kitab suci. Supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka jangan lepaskan hidupmu dari pembacaan akan firman Tuhan. Sebab melalui kitab yang telah dianugerahkan bagi kita lah Tuhan berfirman. Semua tertulis di dalamnya. Jadi kalau ada pengajaran di luar daripada apa yang tertulis, maka menjauhlah darinya, ya. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi jangan kita melakukan di luar kitab suci. Sebab inilah Injil yang murni. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Tadi ada sedikit yang mau saya sampaikan dari pesan itu, ya. Nah ini. Aku membukakan segala hal bagimu sebelum masa itu menimpa bumi ini. Masa apa? Ya. Kita perlu tahu. Masa apa yang akan datang menimpa bumi? Masa kemurkaan, masa kesukaran, masa kesesakan, masa aniaya besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Kalau kita teraniaya secara fisik hanya untuk kebenaran itu tidak masalah, ya. Sebab hidup kita adalah hanya untuk Tuhan dan mati bagi kita adalah keuntungan, ya. Nah, jadi dikatakan di sini sebelum masa itu menimpa bumi ini. Masa apa? Masa kesukaran, masa cawan murka. Karena kalau sudah cawan murka yang terjadi, maka seperti apakah bumi kita ini, ya? Oke, tadi sempat terlihatku dan ini juga saya akan memberikan pembelajaran tetap bagi kita supaya mengerti, ya. Saya melihat tadi ada yang mengatakan, ya, nabi-nabi palsu muncul di akhir zaman. Oke, sedikit kita akan mempelajari tentang nabi palsu. Sebelumnya saya sudah jelaskan nabi palsu itu seperti apa, ya. Nah, supaya kita tidak salah pengertian. Seperti apakah yang dikatakan nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu? Di video saya sebelumnya, supaya kita berpengertian juga, ya, bisa dibuka, ada judulnya Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tetapi supaya lebih jelas lagi, ya, siapa nabi palsu? Apakah seorang nabi palsu bisa menyatakan mujizat? Bisa, ya. Nah, tetapi nabi-nabi palsu supaya jelas kita ketahui, yang pasti hidupnya tidak berpaut kepada Tuhan sepenuhnya dan akan menyangkal sang juru selamat, ya. Yang akan menggiring manusia kepada apa? Kesesatan. Kesesatan itu seperti apa? Menggiring manusia untuk percaya kepada Mesias palsu. Menggiring manusia untuk jauh dari kebenaran firman. Jadi jangan karena kita mendengarkan orang, oh akan terjadi gempa bumi, akan terjadi tsunami, akan terjadi apa segala macam, kita langsung mengklaim itu nabi palsu. No, bukan seperti itu cara.
Dan saya pesankan bagi kita semua untuk kita tidak gampang mengatakan hal demikian. Nabi palsu, guru-guru palsu, kalau kita tidak berpengertian, kalau kita tidak memiliki pengenalan dan kita tidak memiliki pengetahuan, ya. Bagaimana kita menuduhkan kepada seseorang dia mencuri kalau dia kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri mencuri. Ya. Nah, jadi jangan kita terikut hanya karena orang katakan demikian, ya, kita pun katakan demikian, ya. Ada pepatah orang Batak yang mengatakan, "Emena masa digaga ursa, ina masa imaniula," katanya, ya kan? Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, emena masak digaga ursa, padi yang masak dimakan sama rusa. Ina masak imanula. Apa yang terjadi ya itu aja. Orang berkata A, ya kita berkata A, seperti itulah ya. Nah, jadi jangan kita terjatuh di dalam ketidakpengetahuan kita. Ingat, nabi palsu dan guru palsu itu mereka tidak akan mengakui kalau dia yang datang lahir ke dalam dunia sebagai anak manusia, mereka tidak akan mengakui itu sebagai apa? Tuhan, ya. Dan lihat juga dari buahnya. Nabi palsu dan guru palsu kita bisa melihat dari buahnya. Kemarin saya jelaskan guru palsu itu apa? Ya. Ya, kalau nabi palsu paling jelasnya bisa dikatakan ya dukun lah ya. Ya. Dia bisa mendengar ini kamu begini-begini ya, tapi menyuruh orang nanti antarkan ayam putih, kamu pergi ke gunung sini, ya kan? Ya ini bisa nabi palsu, ya. Karena apa? Dia merampas anak-anak Tuhan, merampas kepercayaan anak-anak Tuhan supaya berpaling dari Tuhan. Yang seperti itu nabi palsu, ya. Mereka bisa menyembuhkan, bisa. Banyak enggak penyakit yang disembuhkan oleh dukun-dukun? Banyak, ya. Nah, tetapi apa? Mujizat-mujizat palsu. Kenapa dikatakan mujizat palsu? Karena dengan sembuhnya mereka dari sakit penyakit itu hanya akan membuat mereka percaya oleh apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang seperti inilah kepalsuan itu, ya. Nah, bahkan luar biasanya banyak lagi mereka menyampaikan firman Tuhan, ya. Membaca Alkitab, tetapi mereka membawa kepada sesuatu yang merupakan ritual-ritual yang jauh daripada apa yang firman ajarkan. Jadi sekalipun itu mereka membaca Alkitab atau memimpin doa, tapi kalau mengajarkan hal-hal yang di luar konteks daripada firman Tuhan, yang seperti ini yang katanya nabi palsu. Tetapi kalau seseorang tersebut mengajarkan kepada kebenaran dan dia berada dalam kebenaran itu, ya, menuntun orang kepada firman Tuhan dan hidupnya pun bersekutu di dalam Tuhan, ya, dan memberikan sepenuh hidupnya ke dalam Tuhan, jangan kita katakan nabi palsu. Hanya karena apa? Sebentar-sebentar seseorang tersebut Tuhan pakai untuk memberitakan nubuat. Karena nubuat itu atau memberitahukan hal-hal yang akan datang itu hanya untuk membangun iman orang-orang percaya, membangkitkan iman orang-orang percaya. Nah, guru-guru palsu siapa? Oke, mereka mengatakan mereka sebagai gembala. Memang benar pemberita firman Tuhan, tetapi mereka palsu karena apa? Mereka tidak pelaku. Ya, satu contoh nih. Ini kebanyakan yang terjadi dalam gereja-gereja, ya. Nah, seorang hamba dia luar biasa untuk mengkhotbahkan hal memberi. Tetapi giliran dia sendiri untuk memberi sulit untuk dipraktekkan dalam hidupnya. Nah, yang seperti inilah yang pantas dikatakan sebagai guru palsu. Karena dia mengajarkan memberi, tetapi dia sendiri tidak memberi. Dia mengajarkan mengampuni, tetapi dia sendiri tidak mengampuni. Yang ini jelas palsu, ya. Nah, jadi bisa paham ya. Jadi kalau hanya karena kata orang kita bisa mengklaim seorang nabi palsu, guru palsu, no, jangan pernah terlibat akan apa yang tidak kita ketahui. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini jangan asik dengan omongan-omongan di luar sana, tetapi jangan disibukkan dengan segala sesuatu apa yang berasal daripada luar yang tidak membangun hidup kita. Tetapi mari sibukkan diri kita dengan apa? Bagaimana kita mempersiapkan
hari yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Sekarang kita tinggal melihat sudah berapa persenkah kesiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Sudah berapa persenkah kesiapan kita akan hari yang telah dijanjikannya. Apakah jikalau hari ini Tuhan datang, atau waktu Tuhan datang dalam hidup kita, kita sudah 100% bisa masuk ke dalam kerajaannya? Nah, ini saja. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara sorga dan berjuanglah, bertandinglah dalam iman untuk memasuki kerajaan sorga. Ya, jangan berlomba-lomba menyendengkan telinga hanya untuk apa kata orang. Jangan berlomba-lomba menyendengkan telinga untuk apa menggosip. Ya, membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Karena sering kali kita melihat selumbar di mata saudara kita, namun balok di mata sendiri kita tidak selidiki. Mari di sini saya mau mengajarkan kita, ya. Selidiki dulu hidup kita. Kalau masih ada celah dalam diri kita, jangan sekali-sekali untuk menyingkapkan kesalahan saudaramu. Ya. Jangan sekali-sekali untuk membicarakan apa yang kurang dari saudaramu. Selidiki dulu. Kalau saudaramu perampok dan engkau pemarah, ya, engkau mengatakan, oh dia perampok, tanpa engkau sadari engkau sendiri pemarah. Karena dengan marah saja, firman Tuhan mencatat, kita telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Artinya, dengan marah saja, maka segala apa yang baik yang pernah kita perbuat itu sudah batal. Jadi jangan karena kita melihat merampok itu sesuatu yang sangat besar gitu ya, sehingga kita menuduhkan dia tanpa kita sadari, ya. Tangan kita satu menunjuk dia, 4 menunjuk kita sendiri, ya. Nah, jadi mari saudara-saudara, lihat zaman ini, lihat keadaan bumi. Jangan lihat orang-orang di hadapanmu, jangan lihat saudara-saudaramu dengan segala kekurangan-kekurangan mereka, namun selidiki hidupmu. Apakah masih ada sampah? Sampah ini jenisnya banyak yang akan bisa membusukkan tulang, yang akan bisa menjadikan tubuhmu menjadi bangkai. Ini yang harus diselidiki. Tersinggung saja bisa menjadi bangkai yang akan menggerogoti dan membusukkan tulang saudara. Tersinggung saja. Jadi nggak usah kita melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan orang lain di hadapan kita. Oh dia begini, tanpa kita selidiki. Ya. Kecuali saudara punya beban untuk mendoakan orang yang memiliki kesalahan di hadapanmu, ya. Mari doakan. Cukup sharing satu contoh, ini saudara seiman, ya. Nah, ini si bapak ini dia begini. Mari kita doakan, ya, supaya dia kembali kepada Tuhan. Mari kita doakan supaya apinya benar-benar kembali. Nah, seperti itu, ya. Jadi mari kita belajar untuk mengerjakan keselamatan. Itu tugas kita sebenarnya. Di saat Tuhan telah datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, ya, setelah dia kembali. Apa yang diperintahkan bagi kita? Supaya kita mengerjakan keselamatan, ya. Jangan kita sibuk dengan orang lain sementara orang tersebut mengerjakan keselamatannya. Tetapi kita sibuk mencari-cari kesalahannya. Apa bedanya kita dengan orang Farisi, ya, yang hanya mencari-cari kesalahan. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di sini, ya, jangan pernah bosan untuk mendengar. Karena bolak-balik nanti Tuhan akan singgung itu. Setiap kita beribadah, itu saja nanti yang akan Tuhan bereskan dari hidup kita. Kenapa? Setiap hari Tuhan menemukan dosa itu ada di dalam kita, ya, di seluruh bumi. Ketersinggungan, kemarahan, kekecewaan, kekesalan, kepahitan, ya, kebencian, ini aja. Sangat marak memenuhi bumi. Keserakahan, kesombongan, iri hati, dengki sangat marak. Dan semua ini sama dengan apa? Penyembahan berhala. Jadi jangan kita melihat orang, kalau satu contoh dia menyembah berhala,
Dengan hebatnya kita katakan, oh dia masih menyembah berhala, dia masih pergi ke sana, ada cincinnya berisi segala macam ya. Sementara kita tidak sadar dengan kebencian, kegeraman, hawa nafsu yang masih berkecamuk di dalam tubuh, itu sama dengan apa? Penyembah berhala. Ya. Jadi sama dengan mereka yang pergi ke Gunung Kawi. Jadi coba selidiki hati kita masing-masing. Apakah ada perbedaan saudara dengan mereka yang pergi menyembah bebatuan, menyembah pohon, menyembah jalan-jalan segala macam ya? Saya heran dengan penyembah-penyembah yang demikian. Jadi supaya bertobat dan kita doakan supaya saudara-saudara kita juga tidak membuat patung pahatan yang akan mengangkat ke kuil dan mereka akan menyembahnya ya. Banyak gak seperti ini? Sangat banyak. Dan itulah kejatuhan-kejatuhan dari bangsa Israel yang bahkan sebenarnya sampai saat ini masih berjalan. Mereka memahat batu, mereka memahat kayu ya, yang membuat rupanya seperti lelaki yang molek rupanya dan menaruhkannya di dalam kuil untuk disembah dan dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana? Ya, ini yang perlu kita doakan. Saya pernah ke satu wilayah tempat wisata di Indonesia ini ya. Mungkin kalau saya sampaikan banyak kontroversi ya. Di mana-mana saya melihat sesajen-sesajen ya. Di batu besar saya melihat sesajen, di tiang listrik, di pohon besar, di jembatan, semua. Herannya saya, kok ada rokok? Ya. Nah, apa seperti ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Jadi itulah yang menjadi topik doa kita. Bagaimana supaya saudara-saudara kita diselamatkan? Jangan berkerumun dan berkelompok hanya untuk menggosip, ya. Jauhkan diri dari penggosipan, ya. Kalau saudara kita berbuat curang, maka nasihati. Sebab firman Tuhan berkata ya, kita harus menegur kesalahan orang yang tadinya dia hidup di dalam kebenaran namun dia berbuat curang. Supaya apa? Kiranya dia mendengarkan teguran itu dan dia bertobat, maka ia akan selamat. Jadi kalau ada saudara kita yang katanya sudah mengenal Tuhan namun melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka tegur dia empat mata. Ya, jangan permalukan. Bagian kita bukan untuk mempermalukan. Tuhan saja tidak pernah mempermalukan umatnya. Jelas Tuhan tahu bagaimana anak-anaknya di dalam bumi ini. Namun adakah Tuhan mempermalukan anak-anaknya? Tidak. Ya, jadi bukan bagian kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Selama engkau ada dan menompang di dalam bumi ini, yang menjadi bagian kita adalah apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Selebihnya jangan lakukan. Ya. Supaya apa? Supaya kita tahan uji. Supaya kita selalu bertekun di dalam doa. Ya. Supaya di saat dia datang, engkau dan saya didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Haleluya. Kita masuk ke dalam tema yang Roh Kudus berikan hari ini bagi kita. Ini judulnya ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Di sini terlebih dahulu saya mau menjelaskan bagi kita tentang siapa Israel yang Tuhan maksud. Nah, di sini seringkali banyak orang yang salah paham tentang pengertian daripada Israel, ya. Sama itu dengan perintah-perintah Tuhan. Selalu dikatakan, itu kan diberikan kepada bangsa Israel, gitu ya. Nah, siapakah Israel? Apakah itu saudara atau saya atau kita semua, ya? Nah, Israel di sini adalah orang-orang yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Ya. Nah, saudara dan saya adalah umat yang Tuhan telah bawa keluar dari masa perbudakan akan dosa. Jadi Israel itu adalah umat Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Israel di hadapan Tuhan, ya. Jadi ancaman terhadap Israel
Ini adalah ancaman terhadap kita sendiri yang sudah hidup di dalam hukum Tuhan, yang sudah hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin apa di sini yang dikatakan, ya? Nah, pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa Israel ke dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang mengatur rakyat, yang membawa rakyat untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itulah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ya. Tetapi di sini dikatakan ancaman terhadap Israel. Ancaman terhadap umat manusia yang sudah mengenal Tuhan serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam. Para imam inilah yang disebut sebagai pemimpin, ya. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Siapa di sini keluarga raja? Saudara dan saya adalah keluarga raja, ya. Orang-orang yang ditebus dari perbudakan akan dosa adalah keluarga raja, ya. Namun walaupun keluarga raja, masih ada ancaman ternyata, ya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Wow, penghukuman ini katanya mengenai kita, mengenai umat Israel, mengenai umat yang sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Mispa, Tabor, ya. Sitim tadi saya ada catat, ya. Sitim itu perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Nah, namun di tempat inilah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya. Jelas kita tahu Mispa dan Tabor itu adalah penyembah berhala. Nah, sekali lagi saya baca. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, ya. Jadi Tuhan akan menghajar orang-orang yang jatuh dalam apa? Penyembah berhala. Nah, ini kenapa Tuhan bawa sekarang kita ke ayat ini? Apakah ini sudah terjadi atau yang akan datang? Nah, di dalam kejadiannya bangsa Israel dahulu ini telah terjadi. Namun ini jugalah yang akan terjadi sebagai penghakiman yang akan dinyatakan kepada siapa? Orang-orang yang memberontak kepada kebenaran akan firman Tuhan, ya. Menyembah berhala itu bukan meski ada patung di depannya dan disembah, ya. Ini sekarang manusia sedang digiring ke dalam penyembahan berhala, ya. Di mana dikatakan orang-orang akan tunduk kepada patung itu dan akan menyembah patung itu. Patung yang dikatakan seperti apa? Ini ada hubungannya dengan tanda bilangan 666, ya. Nah, coba lihat, zaman ini semakin sulit atau semakin tenang dalam segala hal, ya. Kalau saudara melihat dan mengenal, ini kita sudah digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan, ya. Jadi kita jangan ketinggalan akan berita-berita dunia. Kita harus melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di muka bumi, perkembangan pasar,
perkembangan perekonomian, ya. Nah, ini kita harus pahami. Pemerintahan, perekonomian, ya, medis, satu lagi pasar dunia. Ini akan dikuasai oleh mereka. Dan banyak nantinya orang yang akan tunduk akan semua ini. Tunduk karena apa? Sulit untuk berjuang. Ya, tanpa diketahui. Melalui itu semualah tanda bilangan itu dinyatakan, ya. Simulasi saja sudah banyak yang gagal, saudara. Simulasinya apa? Saya sudah pernah jelaskan ya di video sebelumnya. Simulasi telah dimulai dengan penerapan di mana kita dibatasi untuk melakukan apapun untuk mendapatkan segala sesuatu tanpa menerima sesuatu bahkan yang kita tidak ketahui itu apa. Nah, itu masih simulasi dan banyak orang yang terjerat di dalamnya. Banyak orang yang akhirnya jatuh. Masih simulasi saja sudah jatuh, habis gimana Bu? Gak bisa pergi keluar kota. Nah, sekarang udah bisa. Sabar, intinya sabar dalam segala perintah, ya. Nah, gak bisa Bu kerja, gak bisa Bu kemana-mana. Itu masih tidak bisa bekerja dan tidak bisa kemana-mana. Di situ saja kita sudah tidak kuat. Di situ saja kita sudah tidak tahan. Bagaimana kelak di sesuatu yang menjadi kenyataannya, ya, di mana di sanalah nanti manusia akan digiring untuk menyembah patung itu dan tunduk kepada patung itu hanya karena perkara apa? Perut. Ini kita masih bisa membeli dan menjual. Karena yang sesungguhnya kita akan digiring untuk apa? Menerima tanda bilangan itu. Sebab tidak seorang pun bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan itu. Jadi kalau saudara hanya memikirkan perkara perut saja, mencari-cari, mensoalkan makan dan minum, ya, itu kan hanya dicari-cari siapa? Orang yang tidak mengenal Elohim. Karena kalau kita mengenal Elohim, maka kita tidak akan pernah terjerat dengan apa yang katanya bukan perintah Tuhan, ya. Jadi supaya kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, jangan terjerat nantinya, ya. Makanya dari sekarang bijaksanalah, berpengertian. Jadi nanti di saat tidak bisa membeli dan menjual, apakah saudara akan menyerahkan diri? Nah, jadi oleh karena itu janganlah engkau diatur oleh berhala dunia. Janganlah engkau diatur oleh mammon, ya. Bukan saya katakan engkau jauhkan dirimu dari uang, tetapi engkaulah yang harus mengontrolnya. Mencukupkan hidupmu dengan apa yang ada padamu, ya, supaya nanti kamu tidak disusahkan, engkau tidak disusahkan di saat peraturan tidak bisa membeli dan menjual dinyatakan, ya. Jadi latih diri saudara dari hari ini untuk bisa bertahan, untuk bisa berjuang di saat masa itu akan tiba, ya. Nah, jangan sampai menyembah berhala itu. Jadi menyembah bukan berarti jadi sujud ada patung nanti di depan saudara disuruh sujud menyembahnya, bukan. Tunduk kepada patung itu artinya tunduk kepada segala peraturan yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Karena kelak nanti kita tidak bisa membeli dan menjual. Jadi kalau saudara tunduk di dalamnya, maka saudara telah menyembah patung tersebut. Kalau saudara tidak mampu untuk tidak membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya.
maka dengan sendirinya di saat saudara menerima itu, saudara telah tunduk dan menyembah patung tersebut ya. Patung itu berbicara apa? Kekuasaan. Jadi mari kita untuk mengenal segala keadaan ya, makanya bijaksana. Oke, kita akan lanjut. Ayat yang ketiga, ini Hosea pasal yang kelima. Tadi aku kayaknya nggak bilang ya. Hosea pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 7. Aduh, mohon maaf. Berarti tadi saudara sudah bingung ya. Saya baca di mana ya, mohon maaf. Oke, ini sudah tua kayaknya. Haleluya ya. Hosea pasal yang kelima, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Siapa Efraim? Anak daripada Yusuf. Bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Ya. Tetapi pada akhirnya apa? Mereka jauh daripada Tuhan, bahkan mendukakan hari Tuhan. Mereka menyembah berhala sama dengan Yehuda. Ya. Jadi kegeraman hati Tuhan kepada Efraim dan Yehuda sangat besar. Dosa-dosa mereka sangat besar di hadapan Tuhan. Mereka katakan mereka kenal Tuhan. Mereka katakan mereka tunduk kepada Tuhan. Tetapi apa? Mereka mendukakan hati Tuhan. Jadi jangan suam-suam kuku di hadapan Tuhan ya. Kalau percaya Tuhan sepenuhnya. Jangan mendua hati. Tiba-tiba nanti datang peramal yang bisa melihat katanya garis tangan. Saudara langsung kasih garis tangan. Walah. Ya. Ini namanya tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan, tetapi percaya kepada ahli nujum, ya. Jadi jangan pernah percaya dengan yang namanya peramal, paranormal, ya. Kalau ada saudara kita yang bernubuat, itu bukan peramal, itu bukan meramalkan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, sampaikan kepada seluruh bumi. Satu contoh, ya, ini Jakarta akan digoncang, ya, Bangka Belitung akan digoncang. Jadi hanya menyampaikan, jadi bukan ramal-ramalan, ya. Nah, bahkan kita berharap untuk tidak terjadi dengan apa? Datang bersujud dan berdoa. Jangan harapkan itu terjadi. Nah, kita lihat aja. Kalau nggak terjadi berarti nabi palsu, bukan seperti itu, ya. Terlalu terlalu pendek pemikiran kita kalau seperti itu, ya. Nah, karena kalau berbicara nubuat ratusan tahun pun bisa itu terjadi. Kalau terjadi setelah ratusan tahun, si penubuat dan kita yang mendengarkan pun sudah mati, ya kan? Ah, gimana kita tahu? Ya sementara itu setelah sekian ratus tahun terjadi. Padahal kita yang menyangkalnya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi hati-hati, ya. Jadi Tuhan katakan kalau Tuhan mengenal Efraim, ya. Dan Israel telah menajiskan diri. Coba kita ingat bagaimana Israel waktu Tuhan bawa keluar dari bangsa Mesir, tanah Mesir, ya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Tiang awan, tiang api, roti manna, ya. Burung, semua Tuhan sediakan. Bahkan kain mereka 40 tahun tidak rusak. Itu semua karena apa? Karena mereka pintarkah menjaga kain? Atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Sebab sesungguhnya ya, secara ilmu pengetahuan lah dulu kita berjalan. Itu mereka berjalan di padang gurun. Pasti ada keringat, ya kan? Nah, garam dan asam itu sudah akan merusak kain. Tetapi 40 tahun kain mereka tidak dirusakkan. Luar biasa Tuhan kan menyertai hidup mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Mereka tetap berzina di hadapan Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Coba. Saudara renungkan dalam diri saudara sendiri. Tuhan sudah memberikan saudara nafas. Nah itu karya terbesar, karya nyata lah dulu yang kita lihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Coba kalau Tuhan tidak memberikan saudara nafas, gimana? Nah, tetapi seringkali manusia tidak menyadari karya itu. Sehingga apa? Dengan seenaknya hidup, menyepelekan pengorbanan yang Tuhan telah berikan. Ya. Tidak mengucap syukur. Alangkah degilnya hati umat manusia di hadapan Tuhan. Namun luar biasanya, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia adalah kasih dan setia. Makanya sampai detik ini saudara dan saya masih Tuhan izinkan berada dalam bumi. Dan bumi ini masih berjalan. Karena Tuhan hari demi hari mencari dan mencari cahaya di dalam kegelapan. Karena dunia ini, bumi ini telah gelap. Dan Tuhan mencari cahaya itu. Cahaya itu adalah siapa? Anak-anaknya yang berseru-seru di dalam namanya. Yang melakukan kehendaknya setiap hari. Setiap hari. Bukan setiap minggu. Ya. Jadi mengingat bagaimana kedegilan hati bangsa Israel. Coba saudara renungkan. Saudara sudah berbuat baik dengan orang gitu. Ya. Tetapi seseorang tersebut berbuat jahat dalam hidup kita. Sakit kan? Sekalipun dia berbuat jahat, sakit kan? Nah, bagaimana dengan hati Tuhan? Ya. Kenapa kita tidak pernah menghubungkan semuanya itu kepada hati Tuhan? Puji Tuhan, selama saya hidup segala sesuatu selalu saya bawakan ke Tuhan ya. Karena saya selalu ingat, Dia adalah teladan. Jadi kalau saya tersakiti pun saya ingat dia sakit. Di saat dia tersakiti ya, di saat dia diludahi, di saat dia dicambuk, di saat dia disalibkan, oleh siapa? Bahkan orang-orang yang dia lahirkan, itu kan anak-anak ciptaannya, yang dia kasih nafas, tetapi sanggup untuk apa? Sanggup untuk menyalibkan dan menganiaya dia. Ya. Jadi setiap ada rasa sakit yang saya derita, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa untuk menolong mereka. Saya belum melakukan apa-apa. Jadi kalaupun saya harus terima rasa sakit ini, ya gak apa-apalah Tuhan. Karena Engkau telah menerima rasa sakit dari anak yang Kau lahirkan sendiri. Itu yang paling sakit. Nah, sehingga rasa sakit yang saya terima itu tidak menyusahkan hidup saya. Karena apa? Cintaku besar kepada Tuhan yang akan tetap aku bawakan sampai akhir hidupku. Dan Dia tahu itu. Sampai akhir hidupku aku tidak akan pernah mundur. Sekalipun dunia yang akan menjadi lawanku untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan sampai detik ini terbukti ya, saya tetap berjalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sampai selama-lamanya. Banyak badai yang telah saya lalui. Ya. Banyak tantangan-tantangan yang telah saya hadapi. Tetapi imanku teguh kepada Tuhan. Terkadang firman-Nya, perintahnya kita tidak bisa mengerti. Tetapi saya takut untuk menolak Dia, menolak firman-Nya, menolak perintahnya. Ya, itulah yang berjalan dalam hidup saya sampai detik ini. Dan saya mau saudara juga tetap melakukan hal yang sama. Senangkan hati Tuhan, ya. Jauhi apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Rata-rata sekarang orang suka dengan apa? Hujat, fitnah, ya. Mengata-ngatai sesama. Itu dosa yang paling banyak aku lihat di akhir zaman ini ya. Jangan. Udah. Karena sebenarnya ya, jiwa kita mana damai sejahtera. Menjerit jiwa saudara di saat saudara melakukan hal itu. Menjerit jiwa saudara, roh saudara di saat apa saudara membenci. Menjerit jiwa saudara di saat apa saudara marah. Jadi buatlah jiwamu benar-benar penuh sukacita dan damai sejahtera. Oke, kita lanjut ayat keempat. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Wow. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Nah ini di mana mereka habis tertumpah semua di padang gurun ya kan. Keturunan-keturunan yang sampai ke
Kanaan, ya. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, banyak yang kita layani, kita katakan kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia katakan saya kenal Tuhan. Nah, di sini di dalam kalimat ini, apakah Israel tidak mengenal Tuhan? Israel mengenal, ya. Secara pikiran mereka mengenal. Tetapi apa yang dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan? Mereka tidak tahu kalau dia memiliki kuasa yang besar. Mereka tidak tahu kalau penghakiman itu nyata. Mereka tidak tahu kalau Tuhan akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya selama berada di dalam bumi. Mereka tidak mengenal kalau dia pribadi yang penuh kasih dan keadilan. Karena kalau setiap manusia mengenal Tuhan, maka akan takut akan Dia. Takut untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Takut untuk jauh daripada Tuhan. Itulah pribadi yang katanya benar-benar mengenal Tuhan. Jadi kalau di dalam diri kita masih mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, maka engkau belum mengenal Tuhan. Coba selidiki. Seberapa besar rasa takutmu kehilangan hartamu daripada kehilangan Tuhan? Selidiki dirimu. Bayangkan engkau harus menjual semua hartamu dan membagi-bagikannya kepada orang lain. Sanggup enggak? Kalau belum sanggup, berarti engkau belum mengenal Elohim. Karena di sanalah kekalahan daripada siapa? Pemuda kaya yang diberikan perumpamaan di dalam kitab suci, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau sedari muda dia melakukan semua perintah Tuhan. Berarti orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tetapi di saat Tuhan berfirman, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Apa yang dilakukan orang kaya tersebut? Dia kecewa. Dia kecewa. Karena dia berpikir dengan dia melakukan perintah Tuhan itu, dia pergi beribadah, dia taat persepuluhan, dia taat untuk berdoa syafaat, sudah cukup. Dia berpikir dengan melakukan itu semua, dia menghormati orang tua, sudah cukup. Ya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ajarkan. Melepaskan dunia. Tidak cukup dengan kita melakukan seluruh hukum Tuhan. Kalau kita belum siap melepas dunia, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini harus kita selidiki. Kalau kita belum siap melepaskan segala apa yang kita miliki, melepaskan dunia ini, maka kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun saudara katakan saudara pendoa, sekalipun saudara katakan 24 jam hanya duduk diam di kaki Tuhan. Kalau belum bisa melepas dunia ini, maka belum layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Berat banget sih Bu masuk surga ini, ya memang berat. Sorga bukan milik bapak atau mama kita, ya kan. Sorga milik Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang besar. Sabdanya besar. Firman-Nya sangat berkuasa. Jadi jangan pernah kita bermain-main. Jangan sesat. Tuhan tidak akan pernah menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Ya. Oleh karena itu berjuanglah. Jadi dikatakan perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Elohim mereka. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak akan mengizinkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Terlebih, jangan sampai jatuh ke dalam dosa penghujatan. Nah, inilah memang yang banyak pertanyaan. Sebenarnya dosa penghujatan itu seperti apa sih? Ingat, pertama sekali dosa hujat itu diklaim di saat apa? Di saat Tuhan mengusir setan. Dan orang Farisi mengatakan dia mengusir setan atas kuasa Beelzebul.
artinya atas kuasa setan. Sementara dia mengusir setan di dalam kepenuhan akan Roh yang kudus. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Nah, di zaman ini seperti apakah itu? Di saat ada seseorang dia melakukan pekerjaan Tuhan yang dipenuhi Tuhan dengan karunia-karunia Roh. Dan saudara melihat di depan mata saudara, tetapi hanya karena tidak masuk akal. Itu dari setan itu. Nah ini, hati-hati ini. Jadi jangan gampang mengatakan setan, dari setan, dari setan. Orang-orang seperti inilah yang telah banyak jatuh ke dalam dosa penghujatan ya. Bahkan sesungguhnya tanpa mereka sadari pintu pertobatan telah tertutup bagi mereka. Masih enak kalau langsung mati. Ini masih dibiarkan berjalan di dalam bumi. Masih enak kalau ditegur, berarti masih ada kesempatan. Dosa hujat tidak ada kesempatan. Bahkan di zaman ini, di saat saudara menghujat, saudara tidak akan langsung mati. Banyak itu tidak akan langsung mati. Karena apa? Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa hujat akan masuk ke cawan murka. Mengalami siksa yang sangat berat. Habis itu kemana lagi? Penghakiman, akan mengalami siksa yang berat juga. Kematian di dalam api neraka. Jadi hati-hati untuk menyikapi segala perkara-perkara roh yang tidak saudara ketahui. Dosa hujat dikatakan di saat Tuhan mengusir setan atas kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, mereka mengatakan kalau dia mengusir setan atas kuasa Beelzebul. Di akhir zaman ini, kalau seseorang mengusir setan atau melakukan pekerjaan Tuhan akan kuasa Roh Kudus dan saudara mengatakan itu dari setan, maka di sanalah dosa hujat itu telah tertimpa. Disinilah pentingnya kita membaca kebenaran firman supaya kita tidak jatuh. Karena ini, kitab suci ini mengajarkan kita untuk berperilaku. Kitab suci ini mengajarkan kita untuk bertindak apa yang pantas keluar dari mulut kita, apa yang pantas kita lihat, apa yang pantas kita pikirkan, bahkan berpikir di luar dari kapasitas kita pun kita dilarang. Apa yang pantas diperbuat oleh tangan dan kaki, apa yang pantas kita dengar. Semuanya itu kita peroleh dengan apa? Pembacaan kitab suci. Dengan pembacaan inilah kita mengerti apa yang layak untuk kita kerjakan. Jadi jangan asal-asal memperkatakan, mengucapkan segala sesuatu. Bahkan orang banyak terlalu gampang mengatakan dari setan itu. Atau gampang mengatakan kalau satu contoh, bertobatlah saudara. Ya sudahlah, Tuhan kan maha pengertian, maha kasih. Mengerti kok Tuhan. Terlalu gampang mulut kita untuk mengatakan hal demikian di saat kita melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Orang terlalu sepele dengan apa kata Tuhan. Ya sudahlah, mengertinya Tuhan itu. Sering kali saya dengarkan, sering kali. Kalau satu contoh, saya diajak ke satu tempat dan saya katakan, oh tidak. Ayolah Bu. Enggak. Saya tidak digerakkan untuk ke sana. Mengertinya Tuhan itu, Bu, ayo ajalah berkumpul kita. Seperti ini, mengertilah Tuhan itu. Kok sepele kali dengan Tuhan? Kok tidak ada ketakutan di dalam mulut ini untuk menyampaikan hal demikian? Kenapa rendah kali kita anggap Tuhan itu? Dari hari ini saya minta kepada saudara, takut akan Tuhan. Tunduklah akan wibawanya. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Jangan hanya mengingat kasih-kasihnya. Kasihnya dia nyatakan di saat apa? Hari ini saudara memiliki kesalahan, masih ada pintu pertobatan yang dibukakan, tetapi jangan berulang-ulang melakukan kesalahan. Kasihnya dinyatakan apa di saat manusia berbuat dosa, tetapi dia masih datang untuk menebus dosa manusia.
supaya umat manusia yang hina ini, yang berdosa ini layak untuk masuk ke dalam sorga. Jadi jangan terlalu sepele kali menyebut nama Tuhan itu, terlalu sepele kita dengan pribadi Tuhan. Anggap dia sosok yang besar, yang memantau hidup saudara dan saya, yang melihat di mana matanya tertuju kepada kita, tertuju kepada setiap perkataan kita, tertuju kepada setiap tindakan kita, tertuju kepada setiap perilaku kita. Jangan terlalu menganggap rendah hal kerajaan sorga. Jangan terlalu menganggap rendah Tuhan yang berkuasa. Takutlah akan Tuhan. Tunduklah akan firman-Nya. Ya. Jadi jangan sepele. Karena terlalu banyak orang di dalam dunia ini yang sepele sekali dengan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu sebagai bahan lelucon. Ya. Jadi di saat mengucapkan hal seperti itu, mengerti kok Tuhan itu, jangan pernah ucapkan seperti itu. Kalau saudara sendiri tidak dengar secara langsung dia berfirman bagimu, dia Tuhan yang penuh keadilan. Ya. Karena selama ini kita dinabobokan dengan pribadinya Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih. Jangan. Kasihnya telah dinyatakannya. Sekali lagi, dia akan menyatakan kasihnya dengan apa? Kedatangannya kembali untuk menjemput para mempelainya. Tetapi setelahnya apa yang akan Tuhan lakukan? Kemurkaannya. Penghakiman atas bumi. Ingat itu. Penghukuman yang berikutnya akan dinyatakannya akan setiap orang-orang yang menganggap rendah akan kerajaan sorga, yang menganggap rendah pribadi Tuhan. Penghukumanlah yang akan datang melanda bumi ini dengan pribadi manusia yang terlalu menganggap sepele Tuhan itu. Ya. Jadi jangan terlalu menganggap sepele siapa Tuhan. Berani untuk memperkatakan kebenaran. Kalau kawanmu bercanda-bercanda cakap kotor, jangan ikut di dalamnya. Tegur saudaramu. Saudariku, jangan terlalu gampanglah kita cakap seperti itu. Mumpung gak dikasih pajak kita yang mengucapkan itu ya. Terlalu gampang bagi kita. Kalian tahu gak? Tuhan kasih kita nafas. Tuhan yang menggerakkan kita mulut ini. Mengapa sih kita harus mengucapkan kata-kata kotor dari mulut kita? Karena Tuhan nanti akan menuntut di saat kita tidak menegur kesalahan orang lain yang ada di hadapan kita. Sudah terlalu banyak orang yang sepele akan hidup. Sudah terlalu banyak. Jadi dari hari ini saya mengingatkan kita semua ya. Hosana, hosana, iralah, hosana, hinalah. Jangan terlalu sepele akan hidup. Jangan terlalu sepele menyebutkan nama Tuhan. Sebab Dia kudus. Ya. Ada penghukuman. Ada kasih-Nya. Dia telah menyatakan kasih-Nya. Dan endingnya apa yang akan Dia lakukan? Penghakiman. Di dalam penghakiman Dia akan menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya. Jadi perbuatlah segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan selama engkau ada di dalam bumi ini. Lakukanlah segala apa yang menjadi kehendak-Nya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk memiliki nafas kehidupan. Biarlah hidup saudara dan saya menjadi berkat. Haleluya. Glory Hosana. Haleluya. Ayat yang kelima. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri.
Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dosa Efraim dan Yehuda sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Di dalam penyembahan berhala. Dan terlebih apa? Mereka menyepelekan peribadatan. Itulah dosa bangsa Yehuda. Ya. Mereka merasa dengan membawa sesuatu yang besar ke dalam bait suci. Mereka mempersembahkan bahkan apa yang Tuhan tidak perintahkan bagi mereka. Mereka terlalu menganggap rendah perintah Tuhan. Mereka terlalu menganggap rendah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, ya. Itulah dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka merasa hebat. Mereka merasa sombong. Jauhkanlah dirimu dari hal ini. Ya. Lebih parahnya lagi. Mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Namun mereka juga datang ke berhala. Wow. Yang seperti inilah yang sangat melukai hati Tuhan. Ya. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang seperti ini yang mendua hati. Jadikanlah hidupmu seperti emas murni yang tidak akan pernah berubah-ubah. Dikatakan bait suci yang kudus akan berdiri di akhir zaman. Ya. Nah, dan hantarkanlah persembahanmu, yaitu emas yang murni ke dalamnya. Bait suci itu adalah berbicara tubuh saudara. Hantarkanlah emas yang murni ke dalam bait suci tersebut. Yaitu apa? Hati yang tidak pernah berubah-ubah. Emas, sekalipun itu ditaruhkan ke dalam lumpur, maka dia tidak akan berkarat. Dia akan tetap menjadi emas. Dan bahkan ditaruhkan ke dalam api, maka kemurniannya semakin terpancar. Semakin banyak ujian-ujian yang saudara hadapi, maka di sanalah kelihatan saudara itu menghasilkan emas murni atau hanya besi yang bisa berkarat. Di dalam peleburanlah semua itu kelihatan. Ya. Jadi hantarkan emas yang murni ke dalam bait suci, yaitu hidup yang tidak pernah berubah-ubah, sekalipun badai, sekalipun goncangan, sekalipun ujian berat yang kita hadapi di saat taat akan perintah Tuhan, maka di sanalah kita kelihatan tahan uji atau tidak, semakin murni atau tidak. Karena emas semakin dibakar, maka dia akan semakin memancarkan kemurniannya. Demikian juga hidup kita. Semakin besar tantangan, maka kita pun semakin kuat dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam tahta kerajaan sorga. Yang hidupnya penuh sukacita dan damai sejahtera, sekalipun aniaya di hadapannya. Sama seperti para rasul. Apakah hidup para rasul secara jasmani semakin damai, yang ada mereka semakin merosot, ya. Kalau kita lihat secara jasmani, apakah hidup mereka semakin enak di saat mereka harus melakukan perintah Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segala apa yang telah kuajarkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Apakah di saat mereka harus melakukan perintah itu mengalami sesuatu yang enak secara daging? Coba kita lihat. Dari ke-12 murid, kematian siapa yang enak? Adakah hidup mereka tidak teraniaya? Bahkan Rasul Paulus yang tidak termasuk ke-12 murid, hidupnya pun harus mati teraniaya. Bahkan pengikut-pengikut Tuhan yang melalui pelayanan Rasul Paulus, apa yang mereka alami? Mereka dimasukkan ke penjara dan mereka dieksekusi. Anak-anak, remaja, orang tua, dewasa. Tetapi apa yang mereka katakan sebelum dieksekusi juga mereka tetap bersuka cita.
Ya, kalau kita tonton filmnya itu, Lukas bilang sama mereka. Itu kita harus tahu siapa. Lukas itu muridnya Paulus ya. Nah, jadi Lukas menghampiri mereka, ini saya pernah nonton ya. Dan Lukas katakan sakitnya hanya sebentar saja. Karena kan mereka akan dipenggal. Mereka akan dieksekusi. Ya. Dan mereka tidak memiliki ketakutan di saat esoknya mereka akan dieksekusi. Karena apa? Mereka tahu janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Sekarang selidiki hatimu. Apakah engkau mengenal Tuhan? Kalau engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan maju dan berjuang. Sekalipun aniaya ada di hadapanmu. Jadi coba catat. Adakah murid-muridnya yang hidupnya enak dan nikmat di saat mereka taat melakukan perintah Tuhan? Tidak ada. Adakah mereka yang matinya aman-aman saja? Ya. Yohanes Pewahyu di Pulau Patmos, hanya dialah yang mati tua. Tetapi itu pun dia sudah masuk ke dalam kuali penggorengan. Ya. Tetapi Tuhan tolong dia. Sebenarnya secara manusia sudah dimasukkan ke dalam. Apa enggak mati dia direbus. Seperti itu ya. Tetapi karena Tuhan masih memiliki wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya. Melalui dia, Tuhan tolong dia. Dan itu pun apa? Dia diasingkan ke Pulau Patmos. Dia hanya sendiri. Enak enggak? Tetap tidak enak. Tetapi di Pulau Patmos lah Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Dan melalui itulah semua kita berjalan detik ini. Penggenapan dari penglihatan Yohanes lah penggenapan dari hidup kita saat ini. Ya. Jadi kembali tadi ke emas murni yang harus kita persembahkan ke bait suci. Yaitu hati yang tidak pernah berubah-ubah. Ya, itulah emas murni. Jangan menjadi besi karat. Karena kalau hatimu hanya besi yang nantinya dijatuhkan ke lumpur saja, jangankan ke lumpur, ke air saja sudah berkarat. Tetapi emas tetap memancarkan kemurniannya dan nilainya tetap murni. Ya, bukannya jadi berkurang sekalipun. Satu contoh, kita lemparkan emas 24 karat ke dalam lumpur. Apakah berkurang nilai karatnya? Tidak, kadarnya tetap murni, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayat kelima. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Di masa kesukaran itu nanti, banyak orang-orang saking sakitnya kehidupan, mereka akan mencari Tuhan. Tetapi apa? Tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Inilah masa kesukaran yang akan dihadapi oleh bangsa Israel atau orang-orang yang menyatakan diri mengenal kebenaran firman Tuhan atau yang menyatakan diri mengenal Tuhan namun tidak hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Maka mereka akan jatuh ke masa kemurkaan dan di masa kemurkaan mereka akan mengalami penganiayaan yang besar. Dan di sanalah mereka mencari Tuhan. Tetapi Tuhan telah menarik diri dari mereka. Pernah kita dengar ya, Roh Kudus itu pun akan dibawa. Damai sejahtera itu akan ditarik dari bumi. Itu akan terjadi. Di sanalah dikatakan ia telah menarik diri dari mereka sehingga dunia berjalan di dalam penghukuman. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, ini walaupun di perjanjian lama, itu ada hubungan dengan masa yang akan datang. Apalagi kitab Hosea. Kitab Hosea ini gambaran daripada bangsa Israel. Gambaran daripada anak-anak Tuhan yang katanya kenal akan Tuhan. Ya, jadi isi daripada ayat ini kenapa Tuhan katakan di
Hosea pasal yang kelima ini ya. Ini adalah ancaman kepada anak-anak Tuhan terhadap Israel, kepada yang katanya anak-anak Tuhan, namun yang tidak setia di dalam Tuhan, yang hidupnya syarat dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa? Dengan kecintaan kita akan dunia. Maka orang-orang seperti inilah yang nantinya di mana Tuhan akan menarik diri, yang nantinya akan mengalami siksa yang berat di masa kesukaran yang akan datang. Ini akan terjadi, ya. Ini akan terjadi di saat Tuhan terlebih dahulu akan menjemput para mempelainya. Jadi jangan biarkan engkau terjerat di dalamnya. Jangan biarkan engkau tertinggal dengan segala apa yang engkau miliki yang tidak engkau persembahkan kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi jerat yang kuat yang akan mengikatmu. Sehingga dunia akan menang untuk menarikmu ke dalam kebinasaan. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Biarlah firman ini sebagai perenungan bagi kita untuk kita tetap setia dan berjuang. Jangan sampai Tuhan tarik diri dari kita, ya. Sebab di saat dia tarik diri berarti kita jatuh ke dalam masa kesukaran, ya. Tetap berdoa, tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan tadi pagi atau kemarin pagi. Kemarin 3 kali ada suara yang saya dengarkan yang mengatakan kelaparan besar akan terjadi. Kelaparan besar akan terjadi. Kelaparan besar akan terjadi 3 kali itu. Sampaikanlah ke seluruh penjuru bumi. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara kalau kelaparan akan terjadi di seluruh penjuru bumi, ya. Dan bahkan ini akan menjadi kelaparan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Tetapi yang saya mau bagi kita semua untuk tetap mendoakan agar kiranya kita tidak terjatuh kepada masa itu. Supaya kita tetap berjaga-jaga dan supaya kita tetap berseru di dalam nama Tuhan. Nah, dan lagi saya minta doa khusus bagi Jakarta. Memang beberapa hari lalu, tetap juga mungkin 2-3 hari lalu Tuhan katakan, anakku, aku akan menyertakan kemurkaanku atas tanah itu. Oleh karena kedegilan hati umatku yang ada di kota itu. Nah, itu yang Tuhan berikan sekitar 2 atau 3 hari lalu. Ya, jadi supaya kita tetap berdoa. Kalau orang tua kita menyatakan hal seperti itu, satu contoh, pokoknya engkau tidak, kau anggap lagi sebagai anak, satu contoh seperti itu, ya. Nah, tetapi kita sebagai anak, kalau tahu orang tua kita itu berharga dalam hidup kita, dan kita tidak mau dia tidak menjadikan kita sebagai anak, maka kita di sana yang apa? Yang ada apa? Kita membujuknya. Nah, jadi Tuhan itu adalah orang tua kita yang nyata. Jadi kalau Tuhan katakan demikian, ya. Anakku, aku akan menyatakan murkaku atas kota itu sebab oleh karena kedegilan hati mereka, kata Tuhan, atas Jakarta, ya. Nah, tetapi kalau Tuhan berkata demikian, maka bujuklah Tuhan. Datang kepadanya. Bujuk, rayu dia. Rayu Tuhan dengan apa? Puji-pujian dan penyembahan. Ya. Jadi supaya kita tetap mencari perkenanan Tuhan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal
melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata,
aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya.